Halo semuanya, di video ini kita akan mulai seri belajar AutoCAD untuk pemula. Video ini sangat cocok buat kamu yang pertama kali membuka AutoCAD dan ingin tahu bagaimana cara menggambar teknik secara profesional. Seperti biasanya, tanpa basa-basi, langsung saja simak video berikut ini. Pertama, kita akan bahas apa itu AutoCAD. AutoCAD merupakan software desain berbasis CAD atau Computer Aided Design yang dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD digunakan oleh arsitek, insinyur sipil, desain interior, hingga mekanik dan manufaktur untuk membuat gambar teknik 2 dimensi maupun 3 dimensi. AutoCAD sangat powerful karena memungkinkan kita menggambar dengan ukuran presisi hingga kesatuan milimeter. Jadi, apapun yang ingin kamu gambar bisa langsung digunakan sebagai referensi teknis untuk bangunan atau produk nyata. Setelah kamu membuka AutoCAD, kamu akan mendapatkan tampilannya akan seperti ini. Nah, ribbon yang di atas ini, ini berisikan menu-menu atau tool-tool yang bisa kamu gunakan untuk menggambar. Nah, semua tool-tool yang tersedia pada bagian ribbon ini. Sini ada home, insert, ya semuanya ada di bagian atas. Kemudian kita beranjak ke bagian bawah. Nah, ini merupakan menu komen di mana setiap perintah-perintah yang akan kita ketik nanti juga muncul di sini. Kemudian ini adalah UCS yang menunjukkan sumbu X dan Y. Nah, dan kemudian status bar yang ada di bawah ini merupakan fitur-fitur penting seperti ada ortho, osnap, grid, dan lain-lain. Oke, pertama kita akan bahas dulu fungsi mouse pada AutoCAD ini. Dimana fungsi klik kiri, kalau kita klik, ini fungsinya adalah untuk melakukan blok. Kita klik sekali, kemudian kita geser, ini fungsinya untuk blok. Ini blok modenya ada 2, ada dari kiri dan ada dari kanan. Nah, ini nanti fungsinya berbeda. Ya, kita bisa lihat dari kiri dia berwarna biru. Kalau kita klik dari kanan menuju ke kiri, dia berwarna hijau. Nah, ini dia nanti fungsinya ini berbeda. Nanti akan kita bahas secara lebih dalam. Nah, sekarang kita akan belajar dulu lebih kepada fungsi. Ya, kalau klik kanan, ini ada menu-menu pilihan. Nah, dan ini pun biasanya jarang kita gunakan. Nah, yang pasti klik kiri fungsinya adalah untuk blok ya. Kemudian mouse wheel atau roda yang berada pada mouse ini yang di bagian tengah antara klik kiri dan klik kanan, ini fungsinya adalah untuk zoom in dan zoom out ya. Kalau kita putar ke depan, ini dia fungsinya adalah sebagai zoom in. Kalau kita putar ke belakang, ini fungsinya adalah sebagai zoom out. Kemudian tombol yang sering kita gunakan pada keyboard, yang pertama adalah tombol enter dan space. Itu fungsinya adalah untuk melakukan perintah yang sudah kita ketik. Tombol enter dan tombol space itu gunanya untuk melakukan perintah yang sudah kita ketik. Kemudian yang kedua, tombol yang sering digunakan adalah tombol escape. Ini fungsinya adalah untuk membatalkan perintah yang sudah kita ketik. Oke, kemudian kita beralih ke fungsi status bar, di mana di sini kita bisa lihat ada seperti garis-garis persegi seperti buku tulis matematika. Nah, ini dinamakan grid. Ya, grid ini bisa kita hilangkan, bisa kita hidupkan. Nah, ini sesuaikan aja dengan keinginan. Nah, kalau kita ingin menghilangkan, kita bisa dengan cara menekan tombol F7. Nah, kalau kita tekan F7, dia dalam posisi off, dia akan hilang. Kalau kita ingin menghidupkan kembali, kita tekan lagi F7. Oke, kita langsung saja coba tes untuk melakukan penggambaran. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu unit atau satuan kita untuk menggambar. Satuan untuk menggambar itu bisa meter, bisa sentimeter, bisa milimeter, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan coba mengaturnya dalam bentuk sentimeter. Oke, caranya kita ketik unit pada keyboard.
Nah, ini ada banyak ya. Kita pilih aja yang paling atas atau bisa langsung kita enter. Nah, kita tentukan satuan ukur kita, di mana tadi kita menggunakan sentimeter, jadi kita harus memilih sentimeter. Pada units to scale ini kita ganti menjadi sentimeter. Nah, kemudian length type. Nah, ini kan bisa kita kondisikan aja, kita pakai desimal. Sini kita menggunakan bilangan berkoma. Biar nggak ribet, kita bikin saja presisinya 0, artinya dia nanti tidak ada bilangan berkoma, jadi dia akan digenapkan menjadi satuan sentimeter. Kemudian angle type, ini merupakan satuan untuk sudut ya. Oke, kita pilih aja decimal degree. Nah, ini langsung kita pilih OK. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan penggambaran yang pertama. Untuk melakukan penggambaran, ada beberapa shortcut yang harus kalian hafalkan pada keyboard. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke dalam menu Home. Di sini banyak kita lihat tool untuk menggambar. Ada line, ada polyline, ada circle, ada arch, ada rectangle, dan lain-lain. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kita coba yang tool line. Nah, ini artinya kita membuat garis. Kita tes, kita klik. Kemudian kita klik di sembarang tempat untuk menentukan posisi awal garis. Kita klik kiri ya, kita klik kiri. Kemudian kita tarik. Nah, ini bisa kita tarik untuk membuat garis sesuai keinginan. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol escape. Ini untuk menggambar sesuai keinginan. Ya, ini ibaratnya gambar bebas ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menggambar sebuah persegi dengan ukuran yang ditentukan? Contohnya kita disuruh membuat gambar persegi dengan ukuran 10 cm dikali 10 cm. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Bisa menggunakan perintah line, kemudian bisa juga dengan cara yang lebih cepat kita gunakan perintah rectangle. Pertama, kita coba dulu dengan menggunakan perintah line. Ini ya, bagian atas kita pilih line, atau dengan shortcut pada keyboard bisa kita ketik L, lalu enter. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Untuk membuat persegi, ini garisnya harus lurus. Nah, bagaimana cara agar garisnya bisa lurus? Ini kita bisa hidupkan fungsi dari ortho. Bisa dengan cara menekan tombol F8. Kalau kita tekan tombol F8, ini garis yang akan kita buat, ini dia akan lurus atau vertikal ataupun horizontal. Hanya ada dua pilihan, yaitu vertikal dan horizontal, baik ke atas ke bawah ataupun ke kanan dan ke kiri. Ini adalah fungsi dari ortho. Kalau ortonya kita matikan dengan menekan F8 lagi, kita ada banyak arah. Kalau ortonya kita hidupkan, hanya ada dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Oke, kita lanjutkan untuk menggambar perseginya, di mana ukurannya adalah 10 kali 10. Kita bisa tarik ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau ke atas. Oke, di sini kita contohkan, kita tarik ke kanan, kemudian kita ketik pada keyboard 10. Oke, kalian bisa lihat pada layar sudah ada angka 10.
Nah, kalau sudah ada angka 10, kita tekan enter. Oke, garisnya panjang ini ya, ujung garisnya. Nah, ini kita lakukan aja zoom out dengan cara pakai scroll mouse atau mouse wheel-nya. Nah, kita zoom out. Nah, untuk menggeser seperti ini kita lakukan dengan cara tekan dan tahan scroll pada mouse. Yang fungsinya untuk zoom in dan zoom out ini kita tahan, kita tekan dan tahan, lalu kita geser-geser mouse-nya. Ini fungsinya untuk memindahkan layar gambar kerja kita. Kalau kita scroll ke depan, ini fungsinya adalah untuk zoom in. Kalau kita scroll ke belakang, ini fungsinya adalah untuk zoom out. Kalau kita tahan, kemudian kita geser mouse, ini fungsinya adalah untuk menggeser layar kita. Kita atur sesuai kenyamanan masing-masing. Kemudian kita lanjutkan menggambar, di mana ke bawah kita tarik sebesar 10 juga, kita ketik 10. Kemudian tekan enter. Lalu kita tarik ke kiri, ya, mouse-nya kita geser ke kiri, lalu kita ketik 10, lalu enter, kemudian ke atas. Untuk ke atas, nah tinggal kita sambungkan dengan ujung sebelumnya. Nah, sampai dia ada tanda warna hijau, berarti dia sudah menyambung. Kalau sudah warna hijau seperti ini, kita tekan klik. Ya, kita klik kiri. Kalau sudah, berarti perintahnya escape ya, kita batalkan perintah. Oke, kita zoom out. Nah, ini dia bentuknya persegi. Kemudian cara kedua bisa kita lakukan dengan perintah rectangle. Atau pada keyboard kita ketik REC, pilih yang paling atas, lalu kita klik di sembarang tempat, kemudian kita tarik, lalu kita ketik 10, kemudian kita tekan tombol tab pada keyboard, atau bisa juga dengan menggunakan koma atau tab, sama fungsinya. Kita tekan tab, lalu kita ketik juga 10, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah bentuk bidang datar yang sama, di mana bentuknya adalah persegi dengan ukuran 10 x 10 cm. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang pertama tadi, atau yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu tentang klik atau fungsi dari blok. Ini kalau dari kanan dia berwarna hijau, kalau dari kiri dia berwarna biru. Oke, kita lihat contoh gambar yang pertama. Ini yang kita buat dengan menggunakan tool line atau perintah line. Ini kalau kita klik, nah ini garisnya terpisah. Ada 4 buah garis, dia terpisah atau tidak bergabung. Kalau kita blok dari kanan, kemudian kita kenakan garisnya pada kotak yang berwarna hijau, kemudian kita klik lagi. Nah, ini kedua garisnya akan terblok. Kalau kita blok dari kiri, garisnya tidak terblok. Ini kenapa? Inilah yang membedakan fungsi dari blok dari kiri ataupun dari kanan. Kalau kita bloknya dari kanan,
Ini setiap garis yang masuk ke dalam kotak berwarna hijau walaupun sedikit, pasti dia akan terblok semua. Setiap garis yang mengenai kotak warna hijau dia akan terblok atau terselect. Kalau kita dari kiri, walaupun kita blok seperti ini, dia tidak masuk full semua, dia tidak akan terblok. Nah, kalau kita ingin memblok dari kiri, berarti semua objeknya harus masuk ke dalam kotak yang berwarna biru. Contoh seperti ini. Nah, ini dia garisnya terblok karena dia mencakup semua ke dalam kotak berwarna biru. Oke, semua. Oke. Kalau kita ingin memblok semua dari kiri, kita harus masukkan perseginya ke dalam kotak yang berwarna biru. Dia akan terblok semua. Kemudian kita lanjut ke persegi sebelah kanan. Kalau garis ini kita klik, dia terselect semua. Dia terblok semua. Bagian manapun kita klik, dia akan terblok. Nah, kenapa seperti ini? Nah, inilah yang membedakan antara perintah line dengan polyline. Di mana line ini dia terpisah menjadi masing-masing. Dan rectangle dia adalah satu kesatuan. Semua garisnya merupakan satu kesatuan. Kalau menggunakan line dia terpisah. Kemudian ada lagi perintah polyline. Line dan polyline ini dia hampir sama. Tapi polyline ini setelah kita gambar, dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh seperti sama dengan rectangle. Oke, kita coba klik polyline. Atau kalau dari keyboard kita ketik PL. Kemudian tekan enter. Kita coba bangun yang sama. Kita klik di sembarang tempat, lalu kita tarik ke kanan. Ketik 10, enter. Kemudian kita bawa ke bawah, kita ketik lagi 10, enter. Kemudian ke kiri 10, enter. Lalu kita pertemukan ke bagian atas atau ke bagian yang pertama. Kemudian tekan escape. Ini kalau kita pilih garis manapun, dia merupakan satu kesatuan garis yang utuh. Sama dengan yang rectangle. Oke, jadi yang sampai di sini paham ya? Bedanya line, rectangle, dan polyline. Kemudian apa bedanya blok mouse dari kiri ke kanan atau blok mouse dari kanan ke kiri? Kemudian lanjut perintah selanjutnya yaitu adalah circle atau lingkaran. Ya, kita klik saja pilih lingkaran. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Lalu kita masukkan radius lingkaran sesuai yang kita butuhkan. Radius ini berarti merupakan jari-jari lingkaran. Contoh, kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Tinggal kita ketik 5, kemudian enter. Selanjutnya kita coba yang persegi panjang, tetap kita gunakan rectangle ya. Kita ketik REC. Lalu klik di sembarang tempat. Lalu kita bawa ke kanan atau ke kiri. Nah, pertama kita masukkan panjang.
kita menginginkan panjangnya ke kanan yaitu sebesar 20 cm. Kita ketik 20. Kemudian lebarnya 10. Kita tekan tab atau koma pada keyboard, lalu ketik 10. Kemudian enter. Jadi di sini sudah tahu ya mana perintah yang lebih efektif digunakan untuk membuat persegi ataupun persegi panjang. Cara yang efektif yaitu adalah menggunakan perintah rectangle. Kemudian bagaimana cara menghapus objek yang sudah kita buat? Nah, objek yang sudah kita buat ini bisa kita hapus dengan cara kita blok. Misal kita ingin menghapus lingkaran, kita blok lingkarannya, bisa kita klik, atau dengan cara seperti tadi, blok dari kanan ke kiri. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Contoh kita ingin menghapus ini juga, atau kita ingin menghapus semua, bisa kita lakukan dengan cara blok semua seperti ini, lalu tekan delete pada keyboard. Atau kalau kita ingin mengembalikan, kita tekan Ctrl Z. Nah, dia akan kembali. Kalau kita tekan lagi Ctrl Z, dia akan kembali lagi yang kita hapus sebelumnya. Lalu tekan lagi Ctrl Z, dia akan kembali lagi objek yang kita hapus sebelumnya. Atau ingin menghapus semuanya hingga bersih sampai tidak ada bersisa sedikit pun, bisa juga kita lakukan dengan cara tekan tombol Ctrl, tahan, kemudian tekan tombol A, kemudian tekan tombol delete. Oke, terakhir ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Contoh seperti ini. Ketika kalian ingin menggambar, kalian memasukkan perintah lain. Misalnya kita ingin memasukkan atau membuat garis dengan ukuran 30 cm. Tetapi kalian terbuat 39 misalnya. Nah, kan ini kita salah. Kebanyakan dari pemula itu dia panik, mau menekan tombol apa. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan cara tekan tombol escape. Atau kan satu lagi, kalian ingin melakukan perintah rectangle, namun kalian menekan tombol circle. Nah, banyak dari pemula yang panik setelah melakukan kesalahan seperti ini. Jika kalian melakukan kesalahan seperti ini, nah, hal yang harus kita lakukan adalah menekan tombol escape. Kita tekan tombol escape, baru kita ketikkan perintah yang baru, yaitu rectangle. Ini baru cara yang benar. Kemudian yang kedua, ketika kalian ingin membuat garis baru, misal ini ada garis lama, kita ketik line, kemudian kita arahkan ke garis yang ingin kita sambung, misalnya ujung garis sebelah kanan. Nah, ini pastikan garis yang ingin kita sambung ada tanda berwarna hijau kotak seperti ini. Nah, ini baru dinamakan garisnya menyambung atau menyatu. Kalau garisnya tidak ada berwarna hijau, berarti garisnya belum menyatu. Contoh, kalau kita lihat dari jauh, ini dia tampak seperti menyatu. Kalau kita zoom, ini sebenarnya tidak menyatu. Nah, jadi ketika kalian ingin menyambung garis, pastikan berwarna hijau pada ujung garisnya. Ini baru cara yang benar. Kemudian ada lagi kejadian ketika kita ingin menyambung garis, tanda berwarna hijaunya tidak muncul. Nah, ini kalau kita klik di sembarang tempat aja, kita perkirakan. Kalau kita zoom, ini sebenarnya dia tidak menyatu.
Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ini fungsi dari objek snapnya tidak aktif. Lalu kita aktifkan dengan cara kita ketik osnap pada keyboard, kemudian tekan enter. Bagian ini, nah ini untuk pemula kita centang aja semuanya. Kita pilih select all. Kemudian kita tekan OK. Kita tes lagi, tekan L enter. Kita sambung garisnya. Nah, warna hijaunya sudah muncul. Oke, mungkin segitu saja dulu pembahasan kita kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar cara menggunakan perintah-perintah lainnya secara lengkap. Karena tadi kita baru hanya pengenalan, jadi hanya sedikit yang baru kita kerjakan. Nah, untuk kalian yang ingin belajar selanjutnya untuk menggunakan perintah-perintah lain, silakan klik pada link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini.